Masih bersama kami dalam curahan hati perempuan dengan cerita Ibu Dwi yang bolak-balik ke rumah sakit jiwa setiap mendapatkan tekanan mental yang luar biasa, balik lagi, sembuh, balik lagi ke rumah sakit jiwa. Betul begitu, Bu? Tadi cerita kita sampai Ibu menikah. Iya. Akhirnya Ibu tentu punya anak dong, Bu, hamil. Anak, apa yang terjadi ketika Ibu kan punya agak sedikit penyakit jiwa itu kan? Iya. Dan setelah hamil yang berat itu, hamil kan begitu berat. Apa yang terjadi, Bu? Yang anak kedua ini. Anak pertama dulu. Oh, anak pertama. Pertama. Oh, yang anak pertama dulu namanya punya anak ya kita bahagia ya. Anak pertama. Suami tuh kayaknya baik gitu sama saya. Berarti sehat, Bu, pernikahannya, kehamilannya? Sehat. Terus sampai anak setahun, aku kan belum KB pada waktu itu. Anak setahun saya udah ada lagi. Kalau orang Jawa kan bilang kesundulan ya. Udah gitu, terus hamil kedua itu saya tuh nggak ngerasa ngidam, nggak apa gitu. Tahu-tahu pengennya tidurnya di kolong. Ibu pengen tidur di kolong? Tidur di kolong, pas tidur masuk gitu glosor udah diem kagak apa. Berapa lama di sana? Itu selama 6 bulan. 6 bulan Ibu tidur di kolong? Iya, kolong lagi hamil. Iya, di mana hamil. Suami Anda pada saat itu? Suami aku di rumah orang tuanya. Loh, kenapa nggak sama Ibu, kan Ibu lagi hamil? Dia kan nggak tanggung jawab, Bu, orang suami aku. Pas anak kedua itu kan dia kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak gitu. Jadi Ibu tinggal sama ibunya Ibu? Pisah lah gitu, pisah dulu lah gitu istilahnya. Jadi selama 6 bulan lagi hamil tidur di kolong tempat tidur? Iya, di kolong tempat tidur sampai 6 bulan itu. Ibu sadar nggak pas lagi tidur di kolong? Nggak sadar. Oh, nggak sadar. Perasaan itu di kasur aja. Rasanya di kasur. Anak Ibu siapa yang ngerawat yang pertama? Saya. Yang Sama kedua ibu. kemudian? Yang kedua kemudian itu kan udah 6 bulan jalan 7, 8 sampai ngelahirin itu. Saya kan subuh ceritanya mau buang air. Udah 9 bulan itu pas mau lahiran anak kedua. Jadi belum sampai ke rumah sakit di toilet itu kaki bayi itu udah keluar duluan. Pingsan lah istilahnya ya. Baru mau dibawa ke bidan gitu. Man, aku udah nggak bisa apa-apa tuh, keluar duluan tuh kaki satu. Akhirnya dipanggil dokter. Ada di situ bukan dokter, dukun beranak untuk ada lah bisa gitu. Saya dipapa, ditaruh di tempat tidur sama bapak saya sama ibu. Itu udah ditaruh di situ, aku udah nggak inget apa-apa. Lahiran anak selamat tapi ibunya pingsan. Nggak sadar. Jadi kaki kan dimasukin dulu sama dukun itu. Jadi palanya diputer lagi tuh. Saya ngeden gitu akhirnya bisa lahir. Kemudian ada asuh sendiri nggak anaknya? Anaknya ada sebulan dulu deh tuh di rumah saya sebulan. Di rumah saya dikasih susu formula lah, susu itu saya kan nggak bisa itu menyusui gitu. Pada saat ya. itu keadaan Anda berat gendongan aja nggak kuat nih badannya. Ibu anak pertama Ibu cerita meninggal dunia. Dan anak kedua diadopsi oleh orang. Iya, boleh harapan kepada anak Ibu yang kedua yang diadopsi? Ya mudah-mudahan anak saya yang diadopsi itu ingat sama ibu aslinya saya gitu. Ya apa dia kalau hari raya ke rumah sih setahun sekali kan udah kerja tuh. Berarti masih ingat sama Anda? Ya, mudah-mudahan masih mengakuin saya sebagai ibu kandungnya gitu. Walaupun aku nggak merawatnya, ya mudah-mudahan aja dia selalu ingat gitu sama saya. Baik. Ibu, sebelum nanti Mbak Vera komentar, Ibu ada saudara yang lain nggak yang mengalami penyakit gangguan jiwa juga? Ponakan Bapak ada juga yang seperti itu. Ada. Kemudian baru Ibu yang mengalami kejadian seperti ini. Ya. Baik. Anak diadopsi sama siapa, Bu? Sama saudara juga? Ponakan ibu. Sama saudara juga ya. Mbak Vera boleh komentar, Mbak? Oke, sebelum saya kasih komentar tadi satu pertanyaan saja. Jadi sejak kejadian Anda ngumpet di kolong yang Anda tidak sadar itu, Anda sukar mengasuh anak Anda sendiri sehingga diadopsi ya, Bu ya? Iya. Nah ini dia Mbak Oki dampaknya ya. Betul, tadi ini yang mesti kita hati-hati. Mengapa pohon keluarga itu penting?
Betul. untuk dipahamin, sehingga kita tahu betul ada gangguan-gangguan atau penyakit apa ya dari atas yang mungkin diturunkan ke bawah. Salah satunya adalah kelainan jiwa. Jadi gangguan mental istilahnya. Gangguan mental ini secara genetis diturunkan. Ya, karena diturunkan, ya ketika Anda punya misalnya saudara bapaknya ponakan gangguan mental, itu sebab yang dalam ranah satu rumpun tersebut berpotensi berisiko untuk mengalami gangguan mental kalau ada pemicunya. Tekanan mental tadi. Tekanan mental tadi yang dari awal Anda alami itu adalah pada saat Anda berpacaran, kemudian diperlakukan tidak baik oleh orang tersebut, sehingga Anda Pemicu awal. itu pemicu awal, Mbak Betul. Oki. Mengapa? Karena gini, mentalnya manusia itu kompleks. Ketika kita dapat tekanan, ya, secara normal nih, kalau orang yang normal ya, secara normal akan menekan bagian-bagian yang menyakitkan ke alam bawah sadar. Seharusnya begitu. Atau kalau nggak kita benahi, kita berpikir secara rasional untuk itu sehingga kita lega secara emosional. Namun pada beberapa orang tertentu bebannya demikian berat sehingga mekanisme pertahanan mental kita nggak mampu untuk menekan ke alam bawah sadar atau memperbaikinya, sehingga tiba-tiba plek, dia ngambil alih isi pikiran Anda. Tiba-tiba Anda nggak ingat, Anda nggak sadar. Bagi orang kebanyakan Anda sedang mengalami gangguan jiwa. Itu Mbak Oki. Ya Mbak Vera, terima kasih. Ini mengenai penyakit betul ya Mbak Vera ya? Gangguan sih ya? sebetulnya ya, Mengenai secara mental ya. ketika ada seseorang keluarga kita misalnya yang mengalami gangguan mental, gangguan jiwa, ini sebenarnya kewajiban dari pihak keluarga untuk protek sekali terhadap orang ini, terhadap saudara kita ini, karena kalau terjadi lagi seperti yang Mbak Vera tadi sebutkan, terjadi lagi tekanan mental lagi, mulai kambuh lagi. Kambuh, dan begitu dia kambuh Mbak Oki, semakin mudah untuk switch kambuh. Ada sedikit saja switch kambuh gitu Mbak Oki. Baik, jadi ini adalah tanggung jawab bagi keluarga terdekatnya untuk menjaga dengan baik. Tadi menikah, itu ada pihak keluarga, ada wali yang bisa memilih kira-kira pasangan yang terbaik yang mampu menjaga, yang menerima apa adanya. Soalnya tadi katanya suaminya mabuk-mabukan Bu, nggak pulang-pulang, judi. Ya, judi, sering antangan juga, Iya. suka. Iya, karena kan kita diberi kewajiban, apalagi untuk para ayah dan para ibu juga, ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga keluarga kita, diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maksudnya di sini adalah menjaga kebaikan untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya dengan protek dengan baik. Setelah ini kita akan undang narasumber kita yang tadi, Mbak Amel sama Bu Dwi bersama-sama di sini. Untuk sahabat perempuan jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah ini, tetap dalam Curahan Hati Perempuan.